kami bawa juga Ibu Kader Cerdas Keban Agung. Mau lihat, mau haji kegiatan Kader Cerdas di Darmo. Ya. Inovasi Puskesmas Tanjung ini itu sejak tahun 2017 Bu ya? Iya benar. 2017 kemarin ya. Inovatornya Ibu Dr. Haja Siti Maisaroh dari pertama kali kita mencanangkan inovasi ini di Desa Darmo. Inovasi ini sebagai 10 top 10 ya di Sumatera Selatan yang tahun 2020 ya Bu ya? 2020 juga tahun 2018 Bu ya? 2018 ya, 2018 ya juga termasuk top 10 ya. Ini saja ya yang saya banggakan ya Ibu-ibu kader cerdas Desa Darmo, dan ini kami bawa kader cerdas Ibu kader dari Desa Keban Agung ya, bidan desa di Desa Darmo. Ini ada juga bidan desa dari Keban Agung ya. Jadi hari ini kita kumpul jadi bareng gitu ya untuk kegiatan monitoringnya. Jadi kita mau mengkombinkan ya kegiatan ini, jadi kaji banding lah ya sekalian. Memang mendadak, jadi kebetulan kami kan monet ke Desa Keban Agung gitu ya untuk kegiatan AKD. Jadi ada beberapa kegiatan itu yang memang baru sebatas pendataan ya, belum pendampingan. Nah, jadi supaya bisa lihat bagaimana pelaksanaan di sini, karena di sini sudah dari 2017 ya, kemudian sudah melakukan kegiatan pendampingan, bahkan kunjungan rumah, buat ini, buat kol dan sebagainya ya. Nah, jadi ada pendataan, ada belangko yang dilaporkan, jadi ada baiknya supaya bisa langsung gitu ya. Nah, kami ajak ibu-ibu dari Desa Keban Agung Bu Kader ini. Mungkin sering ketemu, tapi kalau membicarakan masalah ini kan mungkin belum ya. Jadi ketemu kalau pelatihan di Puskesmas, tapi tidak pernah tahu kalau sebetulnya namanya kader cerdas itu di Desa dan Keban Agung itu seperti apa. Ya, jadi memang untuk pelaksanaan di sini sudah jalan ya. Mungkin baiknya nanti ada yang nyeritain lah ya, mewakili Ibu Kadus, Ibu ini keduanya ya, nanti kan hari ini. Suster ini. Mewakili ada yang iya maksudnya ya, mewakili untuk menceritakan bagaimana apa yang dikerjakan Ibu Kader. Jadi dari denger itu kami sekaligus memonitori tujuannya ya, sudah tahu, jadi sudah jelaskan juga bahwa tidak lain tidak bukan kita mencegah ya, jangan sampai terjadi kematian ibu dan bayinya ini ya. Pendampingan ini tujuannya menghantarkan ibu yang hamil ini sampai dia melahirkan bayi dirinya dan ibunya juga selamat, bayi yang sehat ya. 2 tahun adalah masa periode emas pertumbuhan bayinya ya, otaknya maksimal ya. Jadi kalau pertumbuhan otaknya maksimal, insya Allah bayi-bayi kita yang lahir di sini Tanjung ini cerdas galau. Tapi kalau dia kurang mendapatkan pemeriksaan kesehatan, makannya menurut pengetahuan dia, ada penyakit tidak dideteksi, perlu rujukan tidak dihantarkan, pas melahirkan kesulitan karena tidak ada biaya ya, tidak ada alat transport, butuh darah ada yang bantu, bahkan kematian. Nah itu kan berarti berdampak ya semuanya ya ke dalam ya masa depan ya, baik itu keluarganya ataupun anaknya dan sebagainya. Jadi supaya bisa berjalan dengan baik kegiatan ini, mungkin ada baiknya kita mendengarkan langsung ya kegiatan ini bagaimana, terus bagaimana mereka bisa dapat dana dari Pak Kades dan dana ADD dari 2017 langsung saat itu ya, tidak pakai tahun-tahun lagi dari pelaksanaan itu. Nah bagaimana dapat sebuah dana, memang disupport ya dari kami memang perusahaan, tapi supaya tetap terus jalan kan artinya ada kerjasama yang baik ya antara keluarga Bu Kader dengan perusahaan. Bagaimana bentuk mereka melaporkan itu nanti juga akan diceritakan ya, bagaimana melakukan itu pendampingan. Terima kasih untuk diberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang kader cerdas ibu hamil dari Desa Darmo. Kita ambil singkatnya saja ya Bu. Nah, berdirinya kader cerdas ini tahun 2017. Kenapa
berdirinya kadar cerdas ini dikarenakan sebelum terbentuknya kadar cerdas ini adanya kematian antara ibu dan bayi. Nah, karena jangkauannya jauh, jadi kita tidak tahu bagaimana cara menjemputnya, bagaimana cara kita menanggulanginya. Nah, jadi oleh karena adanya kejadian itu pada tahun 2017, nah itu yang disponsori oleh Dokter Ibu Maisaro, sekarang ada di depan kita. Maka dia punya inovasi, punya ide untuk mendirikan atau kadar cerdas ini. Nah, terbentuklah kadar cerdas pada tahun 2017 yang terdiri dari anggotanya 25 orang. Ada 5 dusun. Jadi satu dusun itu ada 5 orang kadernya. Tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, tidak ada anggota, itu sama, itu kerjanya juga sama. Nah, jadi setelah terbentuknya itu, jadi ibu-ibu yang hamil ini dikumpulkan. Jadi kita kasih tahu, ya didata di pendampingan, itu didatangi ke rumah-rumah, kita kasih tahu. Nah, pada tanggal yang ditentukan, umpamanya kan di sini tanggal 10. Nah, tanggal 10, setiap tanggal 10 setiap bulan diadakan kelas ibu hamil. Nah, jadi tanggal 10 itu dikasih tahu ibu itu. Kita kan zaman sekarang kan sudah canggih. Jadi kita sampai sekarang sudah berjalan dari 2017 sampai 2022, sudah hampir 5 tahun ya. Alhamdulillah. Nah, oleh karena kita tadi punya kesulitan mau mendatangi bagaimana, jadi kita kerjasama dengan perusahaan. Nah, untuk mendampingi tadi kita ada istilahnya uang apa? Jalan mengelola atau uang untuk beli usaha. Itulah kira-kira Ibu penjelasan dari kami sebagai perwakilan. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang kantong persalinan sama bukunya. Ya, yang dikerjakan apa? Oh, yang dikerjakan. Ininya pembukaannya. Nah, pertama pendataan. Pendataan, didata ibu hamil itu, ditanya nama siapa, suami siapa, bekerja, umur berapa. Dusun itu. Intinya ini kan dusun ini dusun sudah rekam ya. Ini dusun ini rekaman per bulan. Ini Dengan adanya itu tadi kita mengisi kantong persalinan, itu ibu-ibu itu kantong persalinan di belakang. Dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dusun 5. Nah, setelah itu, setelah diisi, kan sudah didata oleh kita tadi kan, sudah tahu tafsiran lahirannya, umpamanya tafsirannya bulan 5, kita isi ke kantong bulan Mei. Apabila dia sudah melahirkan, kita tarik dari kantong itu, kita letakkan, pindahkan ke bawah persalinan kelahiran. Kalau umpamanya ibu itu punya resti atau resiko tinggi, kita kasih ke kantong resti, ada kantong resti itu. Berarti resiko tinggi ibu itu. Nah, kira-kira apa ibu yang belum mengerti, silakan ditanya. Ini untuk kantong persalinan. Mengisi nama. Isinya ya dari buku inilah kita ambil. Ini berarti Dusun satu. Dusun satu. Megang dusun satu. Dusun yang ini dusun lima. Tadi ini berapa dusun satu? Oh dia. Ini dusun. Tapi ada ininya ya ketemunya istilah. Itu. Sama ratu. Kita ada laporan bulanan ya Bu, untuk ke bidan. Ini Untuk laporan. ibu hamil tadi. Kita kasihkan ke bidan biasa. Ini per dusun juga ini. Ini per dusun. Ya, yang laporan bulanan itu per dusun, ini untuk laporan. Ini untuk laporan. Untuk laporan. Laporannya per dusun ya? Per dusun. Iya, karena itu kayak dari kemana bumi. Ya. Pertanyaan Bu, intinya di data dulu ibu hamil. Ah. Waktu pendataannya ya,
Ditanya umur, suami, pekerjaan suami, tanggal lahir, men terakhir yang HP. Balik lepi lagi, jangan. intinya itu yang didata itu. Dibawa buku besar ini, buku tulis Iya, itu. iya, sebelah sana jalan. Jadi dari sini masuk ke buku ini Ya, pada ke lihat. pegangan. Jadi ini kan Pelatihan ada lihat. dusun lima kita dijelasin tadi. Jadi dia punya tanggung jawab buku itu. Tadi dusun 2 gitu juga. Yang tadi yang sudah kita jelaskan tadi. Nah inilah pembukuan ini tadi Bu. Ya, tapi minta tolong Bu Yopi ini ketik baru lagi. Nah, sudah. Nah, ini Itu contoh lah ya. kasihan Ibu lihat. Ada yang baru lihat Bu? Ini yang Rahman. Malaysianya itu. Isi ini Bu Pemeriksaan. Tetap ditulis di situ. Periksa di mana? Gimana tetap ditulis. kan dari sini gara kita ambil kan. Kan dia kadang enggak di puskul tapi mendes kan. Sebenarnya ya kader cerdas ini sudah pinter-pinter galau, ya. Nah, diawali yang pinter itu tadinya kan tidak pinter. Tahu tadinya. Tahu. Karena setelah saya kasih jangan akhirnya mereka bisa tanya HP mereka udah tahu. Kalau kita biasanya kapan stok mainnya? Kalau kita umumnya ya, tapi kalau kader-kader udah pakai HT. Iya, bahasanya sudah pakai HT. Terus satu yang paling penting, ibu hamil 1 tahu data, mereka tahu itu memang ibu hamil berisiko atau tidak. Kalau memang dia berisiko tinggi atau dia punya penyerta lah ya, kadernya itu kerjanya lebih intens lagi. Jadi pemantauan ke ibu hamil itu lebih lagi gitu. Nah, bener-bener sampai dia lahiran ya sampai selesai minimal 2 bulan sesudah lahiran. Karena di situ tinggal lagi dia bayi balita. Di posyandu kita bisa mantau kalau selebihnya dari itu. Pernah jadi kader posyandu lagi. Sudah ketemu bayinya jadi kader posyandu ya. Dan maunya juga cak itu. Ini kader posyandu juga. Kader posyandu. Itu kan kalau sudah lahir kan Bu dicatat kan bayinya sudah lahir berarti nama bayinya, nama ibu, nama ayah. Perusahaan ya. Nah, kalau dari desa itu Sudah penting. sudah itu Syaratnya Bu. syaratnya dia kan Iya. laporan fotokopi kakak yang ini keluarga KTP-nya. Fotokopi kakak KTP. Kakak KTP buku ibu hamil. Ibu hamil. Buku pink. ada buku pendampingan Ah ya ini buku pendampingan belum dikeluarin tuh. Banyak yang buku-bukunya. nah itu jadi juga nah Jadi Bu untuk pengklaiman itu 1 fotokopi kakak KTP ya. Kemudian buku pinknya itu juga bisa. buku KIA itu Terus itu dokumentasinya Bu, ibu kader dengan ibu hamilnya. Sudah itu buku pendampingannya, buku pendamping itu ada cap ya. Itu cap apa ya? desa Desa. Demikian ya acara sih monitoring ya, monitoring dekorasi kader cerdas dan kaji banding ya dari desa Kebang Agung ke Darmo. Mungkin nanti kader-kader dari Kebang Agung nanti nak datang sendiri atau nanyo atau WA tolong bantu untuk kader-kader dari Darmo ya. Bantu baik dari laporan desa